Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kita kepada Nabi. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan bertemu kembali pada pertemuan kedua mata kuliah komputer di program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 1A pagi. Benar nih saya, ini 1A pagi kan? Iya Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman sekalian atas kehadirannya. Mungkin teman-teman yang lain akan bergabung nanti. Kegiatan perkuliahan kita ini telah direkam dengan menggunakan Zoom. Tujuannya adalah agar nanti ketika diminta bukti, teman-teman hadir nggak? Mana bukti kamu kuliah? Ini ada buktinya, nanti saya upload di YouTube insya Allah. Saya bukan mau mencoba menggibah-gibah atau cari-cari tenar PMS di hadapan kalian dengan mencoba untuk buat YouTube, tidak ya. Tujuannya sederhana agar tetap terekam, mana tahu mau diulang ada informasi yang penting yang kamu kelewat. Mungkin saat itu kamu keluar Zoom tiba-tiba sinyal kamu nggak bagus, kamu tetap masih bisa ngikutin apa yang terlewat oleh kamu. Tujuannya bukan untuk narsis, tapi tujuannya untuk ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam konteks berpikir positif dalam setiap kegiatan apapun. Insyaallah, amin amin amin. Baik, hari ini saya akan memulai kegiatan kita dengan paparan singkat saja sedikit dulu tentang ini. Ini modul komputer untuk sebenarnya di e-learning ini juga nanti akan saya upload teman-teman sekalian. Kalaupun ada sesuatu hal yang lucu-lucu teman-teman rasa, mohon sementara waktu sense of humor atau saraf tertawanya agak diturunkan dulu kecepatannya. Mana tahu nengok temannya lagi bergaya-gaya begitu kamu langsung tertawa, agak diaturlah sedikit dulu sementara waktu ini. Ya, karena mungkin nanti kamu akan lucu sendiri kalau nengok muka kamu setelah rekaman ini saya upload ke YouTube, kamu akan lihat muka kamu sendiri. Ternyata aku ketawa-ketawa aja rupanya selama Pak itu ngajar. Pantaslah aku tidak dapat ilmu pengetahuan. Nah, misalnya begitu. Saya harap tidak seperti itu. Apakah ini share screen-nya sudah kelihatan? Sudah Pak. Baik, untuk ini nanti insya Allah nanti akan saya upload di e-learning masih sampai hari ini masih padat, masih agak sedikit susah saya akses. Tapi nggak apa-apa. Yakin dan percaya mungkin dalam 2 hari ke depan insya Allah akan sudah bagus. Nah, materi-materi nanti juga akan ada masuk di dalam e-learning kita, Anda download. Dalam e-learning juga nanti akan ada forum diskusi dan juga ada tugas. Nah, hari ini juga saya akan memberikan satu tugas kepada Anda. Tetap teman-teman garis bawahi bahwa tugas itu bukan untuk dijadikan beban, tapi itu adalah tujuannya adalah untuk menunjukkan kemampuanmu sejauh mana di hadapan dosen. Kami bisa menilai tugas yang kamu kerjakan apakah asal jadi ataukah benar-benar kamu kerjakan dengan baik. Itu terlihat jelas di pekerjaanmu. Ya, walaupun saya belum banyak mengajari kamu tentang komputer, tapi kamu sudah mulai belajar berupaya membuat segala sesuatu bukan sempurna ya, tapi berusaha sesuatu itu bagus dan baik. Nah, mata kuliah komputer pertama kita sebenarnya hari ini adalah terkait dengan bagaimana sejarah komputer itu sendiri ya, tentang teknologi informasi. Jadi pengantar komputer itu sendiri sebenarnya ini adalah dari sejarah ya sebenarnya. Jadi pertama sekali itu ada namanya generasi pertama itu tabung vakum, dan bentuknya itu masih sangat besar sekali. Ini tadi adalah coretan saya di kelas sebelah, di kelas tadi pagi. Sebenarnya ini saya mau menceritakan tadi pagi ke mereka bahwa handphone saja teman-teman saat ini 6 GB RAM 6 memori 128 itu sudah akan mulai ketinggalan ke masa depan. Kenapa? 6 ini maksudnya sebenarnya teman-teman adalah ketika kamu membuka 6 aplikasi berbarengan, maka handphone kamu sendiri itu tidak akan nge-lag gitu. Atau misalnya kamu bermain game, maka dia support begitu. Itu mungkin maksud dari 6. Kalau 128 ini sendiri adalah media penyimpanan yang kamu miliki di handphone kamu. Jadi bahkan sampai hari ini beberapa handphone sudah mulai mengeluarkan suatu kebijakan atau suatu aplikasi yang support dengan memori eksternal dengan 1000 GB atau 1 terabyte. Nah itu kenapa? Karena kita memang mobile, bahkan kita banyak bekerja dengan handphone. Teman-teman saat ini yang nampil di layar saya, kalau saya tunjukkan layar saya saat ini kepada teman-teman mungkin nggak nampak ya. Teman-teman yang bentuknya seperti ini, nampak Rizky Ananda di layar saya sekarang? Hairunisa Ananda nampak? Ada kelihatan nggak ini?
Ini Kelihatan, Pak. ini yang sedang saya geser-geser ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Ini kan ini terlihat ini teman-teman lagi menggunakan handphone ini. Ini Rizky pakai handphone kan Rizky? Saat ini kuliah? Iya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Sabina Marwa pakai handphone kan? Pipin juga Iya, ya? Pak. Tapi kalau Harisa Subi ini pakai laptop ya? Iya, Pak. Ya, jadi kelihatan dia teman-teman memang bentuknya ketika dia vertikal atau seperti ini, portrait, itu mungkin menggunakan handphone. Kalau di landscape itu menggunakan laptop. Nah, maksud saya tujuannya kemana ini saya cerita? Ini saya mau bilang kepada teman-teman sekalian bahwa kita ngerjakan tugas pun bisa sekarang di handphone. Yang penting ada aplikasi Microsoft Word, kita juga bisa ngetik bisa. Contoh misalnya Anda seorang yang memiliki kegiatan luar biasa, sibuk, ya, maka handphone Anda juga harus support, ya, agar bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Ini adalah jadi saya mau menyampaikan bahwa generasi ini sebenarnya tidak terlalu apa, nanti akan saya share ini materinya. Saya mau menyampaikan pesannya saja langsung. Semua generasi komputer ini sendiri itu tujuannya adalah menuju ke penyempurnaan. Kenapa saya katakan menuju ke penyempurnaan? Dulunya kalau kita cerita komputer itu bentuknya besar sekali seperti ini. Ya. Luar biasa besarnya untuk menggerakkannya. Ya, kalau dari gambar ini mulai sudah menggunakan transistor dia ya. Habis itu dia mulai semakin ada mulai pengecilan tertentu. Ya, ini yang di depan dia, inilah komputernya ini. Ini yang di depan UA ini. Ini ada UA ini. Nggak tahu apa UA apa namanya. UA labu atau apa. Ini bapak ini depannya satu komputer, satu perangkat begitu yang digunakan. Nah, makin kemari udah makin kecil. Ini di zaman saya dulu. Seperti ini, masih ada di bawah. Sekarang komputer sudah ada di samping, ya, CPU-nya ada di samping. Bahkan komputer juga sekarang udah support hanya komputernya saja, dia udah tertanam di layar monitornya itu juga CPU-nya ya. CPU-nya. Bahkan teman-teman yang menggunakan laptop saat ini, bayangkan dengan bentuk sekecil laptop itu, setipis itu bisa dibawa kemana-mana. Pekerjaan kita bisa kita kerjakan banyak. Nah, artinya apa? Segala sesuatu generasi itu menuju ke penyempurnaan. Dulunya memorinya kecil, sekarang besar. Dulunya dia bentuknya gede, sekarang sudah semakin mini atau lebih fleksibel untuk digunakan. Semua itu adalah keniscayaan dari teknologi. Jadi teman-teman, jangan salah kalau hari ini ada Samsung Fold X atau Fold Z, itu Samsung namanya handphone sultan yang bisa dilipat-lipat begitu ya. Itu semua adalah suatu keniscayaan teknologi. Ya, artinya itu tidak bisa kita bendung ya. Kita hanya jadi seorang pemakai saat ini. Jadi teman-teman ini semua adalah pemakai, saya juga pemakai, saya bukan pemproduksi. Nah, oleh karena itu, karena kita pemakai, kita harus bijak dalam memakai. Nah, jadi teman-teman, di komputer itu sendiri ada beberapa perangkat ataupun komponen. Yang pertama ada namanya hardware. Hardware itu adalah segala sesuatu yang bersifat bentuknya keras, namanya aja hard. Ini hard ya, hard itu keras, berarti perangkat keras. Ya, di sini sudah ada bocorannya, prosesor, monitor, keyboard, printer. Itulah contoh-contoh perangkat keras di komputer. Nah, kemudian ada software. Software itu artinya lembut. Software itu sendiri menurut teman-teman bagaimana? Apa contoh dari software yang bisa teman-teman sebutkan? Siapa di antara teman-teman yang bisa menghidupkan mikrofonnya, kemudian ngomong untuk menjawab apa kira-kira contoh dari software sendiri? Silakan. Ini sudah mulai masuk dalam penilaian teman-teman. Jadi ketika ditanya ada yang menjawab, walaupun salah itu sudah tergolong keaktifan kelas. Ya. Jadi ditanya apa itu contoh dari software? Silakan teman-teman. Ada yang bisa menyebutkan? Agar teman-teman yang lain bisa tahu mungkin. Windows, Pak. Silakan sebutkan dulu namanya. Saya sebutkan nama siapa, jadi saya bisa nyatat gitu namanya siapa gitu. Siapa? Nama saya Anissa Rana. Silakan ya Anissa Rana. Contohnya Windows, Pak. Windows. Oke, boleh masuk dalam satu kategori Microsoft Windows atau Windows. Boleh? Karena itu apa itu Windows itu?
Menurut kamu Windows itu apa? Anissa Rana. Oke, dia lagi coba mencari jawabannya. Yang lain? Ya, Windows itu termasuk ya dalam software ya. Software itu namanya ya pasti bersifat program atau aplikasi komputer yang tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan manfaatnya. Misalnya apa? Apa ada yang masih mencoba lagi sebelum ke saya yang menjawab? Atas nama? Wah, suaranya agak sedikit apa ya? Lengket-lengket. Siapa tadi namanya ulang? Maulida Syifaritonga, Pak. Oke, boleh. Maulida Syifaritonga. Silakan Maulida. Menurut saya browser. Coba matikan dulu apanya. Bisa dimatikan itunya. Videonya matiin supaya suaranya agak sedikit lebih jelas. Browser, Pak. Browser. Oke, boleh. Boleh juga browser ya. Itu juga adalah aplikasi namanya mungkin jenis Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera ya, atau UC browser. Oke, boleh. Ada lagi? Saya, Pak. Atas nama? Devi. Oke, Raini Nasution. Silakan Raini. Microsoft Word, Pak. Betul, termasuk Microsoft Word. Hanya itu Raini? Yang lain nggak ada? Saya, Pak. Saya, Pak. Silakan, siapa namanya? Julia, Pak. Ya, silakan Delia. Linux, Pak. Linux dan Mac. Linux dan Mac. Oke, boleh. Itu juga termasuk dalam software. Next, ada lagi? Saya, Pak. Saya Atas nama? Devi Maisha. Silakan Hairuni Sananda. Antivirus termasuk, Pak. Ini saya ngasih pertanyaan malah balik ditanya. Luar biasa sih. Betul. Pak. Termasuk. Iya, termasuk. Ya, kamu harus percaya diri memberikan jawaban kamu. Vivin ada mau mencoba menjawab? Vivin Arvina? PowerPoint, Pak. PowerPoint juga termasuk. Betul. Tadi ada Saya, satu Pak. lagi. Ada lagi satu lagi. Siapa lagi? Devi Maisaro. Ya? Saya, Pak. Saya, Pak. Boleh, silakan Devi. Silakan Devi. Point for software. Apa? Point software, Pak. Point software. Iya, Pak. Masih kurang pas. Lebih bagus kita ke center point. Jalan-jalan hangout. Ke Pakson. Cari baju, sepatu. Ya. Oke, Indria tadi kayaknya. Saya, Pak. Ya, silakan Indria. Google Chrome, Pak. Ya, Google Chrome tadi sudah saya sebutkan. Baik, terima kasih teman-teman. Software itu adalah segala sesuatu program yang namanya program ya, yang bisa dijalankan di komputer dan dia bersifat aplikasi dan bisa menjalankan suatu perintah yang kita berikan di dalam laptop. Contohnya adalah Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Google Chrome, Microsoft Paint, Adobe Photoshop, Adobe Reader, ya banyak sekali, antivirus, alat untuk merekam layar, Bandicam, OBS Studio, apa lagi? Banyak ya. Dan bahkan salah satu dari tujuannya adalah program itu sendiri adalah untuk bisa memproses data ya. Tujuannya untuk memproses data. Kemudian ada database, kemudian nanti ada network, ada people. Network ini jaringan, people itu adalah orang. Nah, saat ini kita sudah berada di menit ke-28, saya tidak punya waktu lagi untuk ini. Saya akan ceritakan dikit terkait dengan Mendeley. Pertemuan kedua kita itu nanti akan ngebahas tentang ini. Coba Anda perhatikan ini. Sebenarnya hari ini kita namanya pertemuan kedua, pengolah kata. Pengolah kata itu adalah namanya Microsoft Word. Kenapa Microsoft Word? Ini dia karena kata yang diolah. Kita berikan misalnya. Nanti ada pengolah angka. Pengolah angka itu adalah Microsoft Excel. Ya? Seperti itu kurang lebih maksudnya. Nah, Microsoft Word itu sendiri teman-teman pasti sudah tahu dan sudah pernah. Nah, saya akan buka Microsoft Word, suatu halaman yang baru seperti ini. Misalnya anggap ini Microsoft Word dengan halaman yang kosong. Seperti itu. Nah, yang mau saya ajarkan adalah kepada teman-teman bagaimana kita melakukan pengutipan. Ini saya belajar dari kejadian yang paling banyak di antara teman-teman, masalah terkait dengan melakukan suatu makalah.
Apakah sudah ada dosen yang memberikan tugas makalah kepada kalian sekarang? Sudah, Udah Pak. ada. Oke, baik. Terima Sudah, kasih. Pak. Nah, dalam penulisan makalah itu sendiri, teman-teman harus memahami dan menggunakan yang namanya kepustakaan. Ya, ada kepustakaan namanya. Kepustakaan atau referensi. Referensi itu harus jelas. Ya. Nah, cara untuk menggunakan referensi ada cara manual, ada dengan bantuan aplikasi. Dengan cara manual bagaimana? Saya akan kasih contoh. Coba perhatikan. Misalnya begini. Saya akan ambil suatu kata-kata misalnya dari Google Scholar. Saya akan contohkan teman-teman. Perhatikan seluruh kegiatan yang saya lakukan. Oke, ini. Saya akan cari misalnya kita mau bikin makalah tentang komputer. Oke, sorry. Pertama yang kita lakukan adalah ketik Google Scholar. Oke, Google Scholar. Oke, Google Scholar. Bagi teman-teman yang mau sambil mengikuti silakan. Setelah diketik Google Scholar, silakan pilih yang paling atas. Nih. Boleh juga yang paling bawah, nggak ada masalah. Ini Google Scholar, bahasa Indonesianya adalah Google Cendekia. Biasanya kalau teman-teman belum sign in di Gmail, teman-teman akan diminta untuk sign in dulu. Oke? Teman-teman akan diminta untuk sign in. Login dulu maksudnya. Jadi saya banyak di sini menggunakan akun. Nah, silakan login dulu terlebih dahulu. Setelah udah login nanti akan masuk. Nah, kemudian coba cari apa kata kunci yang mau kamu cari. Misalnya komputer, atau misalnya pengertian atau sejarah komputer misalnya. Cari langsung banyak itu nanti muncul ke kita gitu. Nah, saya mau mencontohkan dengan cara manual. Teman-teman sekalian, misalnya apa yang mau kamu ambil dari punya sekawan? Ini ada baiknya kita buka dulu PDF-nya. Kita buka, klik kanan di sini ya. Ini klik kanan, open link and new tab. Muncul kemari. Tunggu sebentar, mungkin masih loading. Kalau kamu mengaktifkan Internet Download Manager, ini Internet Download Manager, nanti dia akan langsung ke download. Ya, download. Kemudian nanti kamu akan bisa membuka filenya langsung. Kamu akan diarahkan ke di mana file itu kamu berada. Misalnya di sini. Nah, kamu mau mengambil apa dari sini? Dari makalah dia ini apa yang mau kamu ambil misalnya? Andaikan kita mau mengambil misalnya ini, komputer generasi pertama. Kita mau mengambil satu baris aja ini. Jangan satu paragraf. Satu baris ini. Kita blok ya. Ini sudah buka di PDF teman-teman ya. Ini sudah buka di PDF. Cara ngeblok adalah klik kiri dari depan, baru klik kiri, baru tahan, geser dia ke bawah. Hop, sudah mau habis waktunya 10 menit lagi. Ayo kita percepat. Nanti kalau putus kita akan lanjutkan kembali di sesi berikutnya teman-teman ya. Mau nanti langsung bergabung di link yang sama. Misalnya ini. Ini kita copy. Kita klik kanan, kita copy. Kita mau mengambil kata-kata ini, mau kita masukkan ke makalah kita. Ini kita letak kembali. Kita mau menggunakan cara manual dulu teman-teman ya. Kita mau menggunakan cara yang manual dulu. Ya, kita fokus dulu pada cara manual. Misalnya, saya akan paste. Saya paste ya. Paste di tempat saya tidak ada. Maka mungkin saya bisa menggunakan CTRL V. Ya, boleh digunakan dari keyboard dengan menekan CTRL tambah V. Ini untuk mempaste ya. Untuk mempaste. Saya akan lakukan CTRL V. Nah, langsung muncul apa yang telah ada tadi. Ini saya besarkan dikit. Dengan terjadinya Perang Dunia Kedua, negara-negara yang terlibat dalam perang tersebut berusaha mengembangkan komputer untuk mengeksploitasi potensi strategis yang dimiliki komputer. Nah, ini menurut siapa tadi? Kita harus jelas. Kita harus lihat dulu siapa pengarangnya. Kita kembali ke Google Scholar. Kita lihat dari sini teman-teman. Di sini ada simbol kutip. Lihat ini teman-teman. Makanya gunakan Google Scholar nanti ya. Kutip. Nah, kamu lihat di sini ada beberapa jenis gayanya, gaya penulisan. Ada MLA, ada APA, ada ISO 690. Biasanya yang sering digunakan itu adalah APA. Nah, arahkan kursor kamu ke sebelah kanan, kemudian kamu klik kiri dan blok seperti ini. Kamu klik, kamu blok, sehingga harus muncul dulu seperti ini ya, simbol apa namanya ini? Simbol huruf I. Ini kamu blok. Setelah kamu blok ini, kamu klik kanan, kamu copy,
Kamu copy, kemudian kamu kembali ke tempat kerja kamu tadi. Kemudian kamu ketik daftar pustakanya. Biasanya daftar pustaka itu memang paling bawah ya. Silakan teman-teman langsung ini di paste. Di laptop kita terkadang ada fungsi kalau misalnya kita itu kan mau klik kanan. Kita nggak mau CTRL-V misalnya gitu. Tapi bisa juga, nggak ada masalah. Kalau mau tekan CTRL-V, ini udah otomatis teman-teman. Jadi kita nggak perlu lagi capek-capek nulis daftar pustakanya itu dari mana. Nah, sekarang ini siapa ini yang melakukan apanya ini? Namanya Sudirman dan Wahono. Maka teman-teman, buat di sini di kalimat terakhir supaya kamu jelas mengambil itu dari punya siapa, kamu ketik di sini Sudirman dan Wahono. Kamu cukup ngambil nama keduanya. Mohon maaf ya, saya namanya kan ini. Misalnya nama saya ini. Nama saya kan Supriyadi Panggabean. Tapi dalam penulisan daftar pustaka, nama saya nanti adalah Panggabean Supriyadi. Nah, itu penulisan daftar pustaka. Ya, baru nanti tahun. Seperti yang di atas itu ya. Buka kurung misalnya 2021. Nah, daripada kamu capek membuat seperti ini, bagus kamu langsung ambil dari Google Scholar. Jadi udah langsung otomatis dia ada tahunnya, sumbernya dari mana, begitu udah lebih cepat. Nah, ini namanya cara manual. Nah, ini tadi Sudirman. Kalau dua orang dia ambil nama belakangnya. Sebenarnya ini ada namanya ini. Ini nggak tahu siapa namanya. Ini I Sudirman sama RS Wahono. Jadi kita ambil aja Sudirman dan Wahono, 2003. Nah, inilah satu kutipan yang benar. Tulisannya kelihatan siapa yang mengutip dan muncul di daftar pustaka yang dikutip. Inilah pekerjaan yang benar, teman-teman. Inilah satu contoh yang perlu kamu ketahui terkait dengan referensi kepustakaan. Oke, ini karena melihat waktu kita sudah mau habis untuk yang menggunakan aplikasi, saya akan melanjutkan untuk aplikasi di sesi kedua nanti, namanya yaitu menggunakan Mendeley. Kita akan menginstal in Mendeley. Otomatis kita nggak perlu lagi capek-capek ketik Sudirman, nggak perlu capek-capek lagi. Kita cukup hanya cari filenya, masukkan filenya, otomatis nanti kita udah bisa kerja. Jadi ini diperlukan, tujuannya apa? Siapa yang sudah bisa melakukan seperti ini di mata kuliah saya nanti, setiap mengerjakan tugas selalu menggunakan Mendeley ini, mudah-mudahan saya tidak berkata sombong, nilai B sudah di tangan. Tinggal selangkah lagi untuk menuju nilai A. Oke? Itu statement dari saya. Silakan nanti Anda gunakan rekaman ini untuk misalnya mana tahu saya berbohong. Jadi, kalau Anda sudah mengerjakan tugas seperti ini, menggunakan kepustakaan dengan baik, jelas siapa yang dikutip. Jadi teman-teman harus jujur. Jangan teman-teman nanti udah mengambil tulisan dari punya orang. Misalnya ini dari punya orang kan? Ini kan punya si kawan ini nih sekarang. Namanya tadi Ipan. Oh ini tadi Ipan Sudirman Romi Satria Wahono. Disingkat dari namanya Sudirman, I sama Wahono, RS. Ya, ini tadi kan. Mana tadi? Saya bagi dua dulu layarnya biar nampak ke kalian. Nah, ini dia tadi. Nah, ini Sudirman I, mohon maaf agak kecil sedikit. Ini dia. Sudirman itu kata kedua, I, Wahono, R.S. Ini dia. Titik 2003. Dari mana 2003? Ini 2003 bukunya. 2003. Dari mana didapat? Namanya kuliahpengantarilmukomputer.com. Inilah kalau mengutip dari artikel yang ada di PDF yang ada di Google Scholar. Seperti itu. Kira-kira bisa dipahami teman-teman? Cara pengutipan dengan cara manual? Sebelum kita masuk ke dengan menggunakan aplikasi? Boleh juga nanti di depan. Misalnya, menurut. Nah, misalnya gitu ya. Menurut misalnya buka kurung Sudirman. Ini kalau gayanya mau di depan boleh seperti ini. Dan Wahono, 2003. Titik. Nah, ini jangan lupa dibuat titik 2 baru dilakukan tanda petik kalau kamu menggunakan pengutipan di depan seperti ini. Kalau kamu menggunakannya di belakang, kamu tidak perlu menggunakan seperti ini.
Sebenarnya ini tugas dari dosen bahasa Indonesia ini ya. Bukan tugas Pak Supriyadi sebenarnya ini. Tapi nggak apa-apa. Kita juga harus mengambil peran di bagian ini. Karena ini penting. Nanti di skripsimu, kamu harus menulis pakai Mendeley. Ini dia Mendeley. Lihat laptop saya ini teman-teman. Ini namanya aplikasi Mendeley. Kita akan menginstal ini hari ini insya Allah di laptop Anda di sesi kedua berikutnya setelah siap ini. Waktu kita tinggal 2 menit 35 detik. Ada pertanyaan terkait dengan manual? Sampai sejauh ini? Tapi tidak boleh teman-teman dua-dua ya. Kalau udah pakai kata menurut di depan, kayak gini. Udah pakai menurut di depan, ini harus dihapus ya. Ini jangan lagi ada. Ya. Kalau mau pakai di belakang, silakan pakai yang tadi. Ini jangan lagi ada yang di depan. Nah, boleh saja, nggak ada masalah. Seperti ini. Ya. Ada pengutipan di depan, ada pengutipan di belakang. Jadi ini juga adalah bagian dari tugas dari dosen komputer untuk menjelaskan ini, agar nanti kita paham bagaimana sebenarnya ada mengutip di daftar pustaka. Jadi nanti kalau kita pakai aplikasi, kita nanti akan otomatis daftar pustakanya nanti otomatis. Nggak perlu lagi kita ketik-ketik atau kita copy-copy dari Google Scholar. Itulah enaknya aplikasi. Jadi tujuan dari aplikasi itu untuk memudahkan pekerjaan kita. Baik teman-teman, untuk sesi pertama terkait manual ini apakah sudah bisa dipahami? Ada pertanyaan? Silakan. Saya akan menyudahi perkuliahan sesi 1 ini untuk kita masuk ke sesi berikutnya, sesi kedua, cara menginstalasi Mendeley. Silakan teman-teman boleh mempersiapkan laptopnya juga boleh. Dan handphonenya juga boleh. Ada lagi? Cukup jelas dari sini teman-teman? Silakan dihidupkan mikrofonnya supaya saya bisa mendengar. Masih ada orang nggak di sini? Jelas, Pak. Oke, cukup jelas. Jadi teman-teman, Jelas, Pak. terima kasih. Iya. Terima kasih banyak. Jadi teman-teman, inilah dia terkait dengan terkait dengan pengutipan. Kenapa? Karena dosen paling senang kalau daftar pustakanya itu banyak, 10 atau 15, bahkan ada yang ngambil 20. Teman-teman jangan salah ya. Siapa yang mengambil daftar pustaka lebih dari 15 atau 20 daftar pustakanya, berarti dia membaca dari banyak buku atau dari banyak PDF, dari banyak Google School. Itu catat. Apalagi kamu bisa membuat sampai 25 daftar pustaka. Luar biasa kamu. Berarti udah banyak yang kamu baca sehingga kamu ramu menjadi satu tulisan yang bagus. Saya rasa itu untuk sesi pertama. Waktu kita sudah mau habis. Kita lanjut sesi kedua. Setelah ini langsung masuk aja di link yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di sesi kedua. Setelah sesi pertama tadi, sesi kedua ini adalah terkait dengan bagaimana menggunakan referensi kepustakaan menggunakan aplikasi Mendeley. Nah, mohon teman-teman tetap stay tune, didengarkan dengan baik agar tidak tertinggal informasi yang disampaikan. Kalaupun ada yang mengalami gangguan jaringan, silakan nanti teman-teman setelah perkuliahan ini, insya Allah nanti saya akan langsung mengupload juga kegiatan kita. Mohon kepada Bapak M. Lutfi Fahreji agar mengikuti perkuliahan dengan baik, dan Ibu Putri Wulandari agar jangan mengulangi tingkahnya kayak minggu lalu. Karena minggu lalu udah siap saya keluar, ini dua orang ini tokohnya. Baiklah, perkenalkan saya ini. Udah saya tonton videonya. Udah keluar aku, kalian masih ngomong-ngomong kemarin kan? Jangan diulangi lagi, Andu. Ya, Put? Siap, Pak. Siap, terima kasih. Karena kelihatan manis ini mukanya, pasti orangnya juga baik. Satu lagi, ini abang kita ini. Pakai kaos atau pakai kemeja ini sekarang Bang Lutfi? Ya nggak hidup apanya mikrofonnya. Kemarin ngomongnya lancar kali waktu udah keluar dosen. Pakai, Pak. Oh pakai. Lah ya. Udah aku tonton nih itu yang ngomong-ngomong kalian kemarin. Baiklah, perkenalkan saya ini. Iya nak, ini bapak ini. Mana cara mendapatkan hati bapak? Entah kemana-mana kemarin dibilang si Putri kemarin. Aku juga udah lupa lah.
Nantilah kita putar lagi rekamannya. Maksudnya Bapak Lutfi ini, bukan aku lah. Karena aku udah keluar saat itu. Oke lah, itu nggak perlu dibahas. Saya remove spotlight. Remove spotlight. Oke, kita lanjut. Itulah kenapa alasannya saya pakai Zoom sekarang. Karena kalau pakai Google Meet saya keluar, ternyata masih ada lagi orang-orang yang cerita, sehingga rekamannya jadi panjang. Di kelas D kemarin sampai 8 jam. Ada mahasiswa yang nggak nge-live. Jadi dia rekamannya itu nggak akan selesai selama masih ada orang di dalam. Jadi kemarin kan kita kuliahnya hanya 25 menit. Tapi rekaman Google Meet minggu lalu itu sampai 40 menit. Karena masih ngomong si Putri, ngomong si Lutfi, ngomong tak siapa-siapa lagi berikutnya setelah itu. Tapi habis itu kan pada keluar sendiri kan. Ninggalin juga sendiri. Akhirnya jadi 40 menit. Cuma nanti yang saya upload, nggak usah lah saya upload yang ngomong-ngomong orang si Putri kan. Nanti dosa orang itu nanti kan. Kedengaran pula nanti apa yang mereka gibahkan kemarin kan. Saya nanti akan potong di bagian sampai saya menutup. Demikian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup sampai di situ aja. Oke. Baik. Iya. Baiklah Pak. Kita sudahi perkuliahan kita hari ini. Nampak kali udah pengen kali siap ya kan. Oke lah, saya nggak berlama-lama lah kalau gitu. Karena udah ada yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suatu pertanda juga ini. Pak, cepat sedikit Pak. Nama akan cakap Bapak. Oke, baik. Terima kasih untuk salamnya. Oke, ini ya. Coba diperhatikan, ini tadi jadwal saya saja. Oke. Yang pertama harus teman-teman lakukan adalah, pertama, ini kebetulan posisinya saya sekarang sudah terinstalasi dengan yang namanya Mendeley. Ini kita mau menggunakan yang namanya cara kedua tadi, yaitu dengan ini. Kita mau menggunakan yang ini sekarang. Oke, kita mau menggunakan dengan cara Mendeley. Ini tadi adalah dengan cara manual. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakan Mendeley sendiri? Caranya nanti teman-teman adalah pertama kita harus menginstalasi dulu Mendeley. Kita masuk ke Mendeley Desktop. Silakan cari Mendeley Desktop di pencarian Google. Nah, nanti akan langsung muncul ini. Boleh menggunakan yang di atas ini, boleh menggunakan yang di bawah. Di sini ada download Mendeley Desktop for Windows atau download Mendeley Reference Manager for Desktop. Silakan ambil yang paling atas juga boleh, yang bawah juga boleh, yang ketiga ini juga boleh, tidak ada masalah. Kalau kamu misalnya bingung-bingung mau tanya-tanya, mau cari tahu, ini boleh kamu klik di sini. Apa itu Mendeley? Tapi dia pakai bahasa Inggris. Kalau teman-teman mengaktifkan translate di tempat teman-teman, nanti bisa langsung otomatis translate to Indonesian. Nanti langsung otomatis di translate ke bahasa Indonesia. Nah, misalnya ini sekarang saya translate ke bahasa Indonesia. Nah, ini dia. Mendeley itu adalah bagian yang diunduh dari perangkat lunak. Jadi ini bersifat software. Ya, bukan hardware ya. Dia ini software yang diinstal ke komputer. Mendeley Web ini adalah situs yang dapat diakses untuk menggunakan web perpustakaan. Edit profil dan makalah, grup, atau orang. Nah, jadi itu dia. Kita langsung saja ke sini, paling atas. Oke, nah nanti teman-teman akan diarahkan langsung ke sini. Di sini ada tombol warna merah. Ya, teman-teman akan mendownload. Kalau pertama teman-teman harus perhatikan dulu Windows teman-teman. Windows 7K, 8K, 1 dan 10K. Ya, kalau kamu menggunakan MacBook atau produk dari Apple, silakan kamu ambil yang ini, Mac OS. Kalau kamu menggunakan Linux operating systemnya, OS-nya, silakan kamu ambil ini. Tapi biasanya kita kebanyakan laptop kita menggunakan Windows. Ya, jika ada yang menggunakan MacBook itu keren, silakan Anda download dari sini. Maka kita gunakan yang ini saja langsung. Nih, silakan Anda klik satu kali. Ya, ini di sini silakan Anda klik untuk langsung mendownload. Nah, teman-teman nanti akan langsung diarahkan ke tempat pendownloadan seperti ini. Teman-teman nanti akan mendownload langsung. Silakan teman-teman start download. Kalau di tempat teman-teman nanti biasanya di sini nanti ada unduhan namanya, mendownload otomatis. Saya kebetulan menggunakan aplikasi namanya aplikasi mendownload, membantu mendownload cepat, namanya Internet Download Manager. Oke. Nah, kemudian
Setelah seperti ini, kita langsung buka dulu di mana letak folder itu tersimpan. Oke, nah di sini dia. Ini di aplikasinya teman-teman. Saya kemarin sudah pernah download, cuman saya mau mencontohkannya ke kalian. Dan di perangkat saya sudah terpasang. Ini dia simbolnya. Seperti huruf M, namanya Mendeley Desktop. Nah, andai kan teman-teman ingin nanti menginstalasinya, memang bagusnya saya copot dulu tadi punya saya itu, baru saya login kembali. Cuman saya rasa nanti akan terlalu ribet. Nah, ini silakan teman-teman klik 2 kali, klik kiri 2 kali yang akan muncul nanti seperti ini. Mendeley Desktop Setup. Nanti kamu tinggal next aja terus-terusan. Kamu next. Terus ini nanti di paling bawah nanti ada yang harus kamu centang. Sorry. Oh nggak ada. Oh berarti langsung agree. Kamu langsung agree di sini. I agree. Terus nanti kamu hanya next aja lah di sini. Nggak perlu repot-repot. Next lagi. Ini nggak usah diapa-apain. Langsung aja. Ya. Berarti kalau kamu centang ini, kamu nggak mau membuat shortcutnya. Kalau kamu lepas begini, kamu pengen ini semua nanti ada muncul nanti shortcutnya nanti di Mendeley Desktopnya. Shortcut itu maksudnya kayak simbol ini. Ini namanya shortcut, ya. Kemudian kamu tinggal install. Oke, kamu tekan install nanti dia akan muncul otomatis nanti muncul. Nah, ini saya akan coba klik. Kalau kira-kira saya install akan bagaimana muncul? Nah, muncul kata-kata begini. Kebetulan punya saya ini kan sudah saya install. Katanya di sini ada problem menginstal file. Silakan tutup dulu Mendeley Desktop, Microsoft Word, dan Microsoft Outlook jika masih berjalan. Dan klik coba. Tidak dapat menulis, karena tidak dapat menginstal fungsi ini. Maka akan saya cancel. Karena apa? Karena saya sudah pernah menginstal. Jadi teman-teman mohon nanti bagi yang terkendala menginstal nanti boleh sharing nanti di grup WA kita. Pak, langkah selanjutnya ini bagaimana? Saling berbagi pengalaman. Ini saya cancel aja. Ini saya cancel. Nah, saya akan coba untuk menutup Microsoft Word ini dulu, supaya supaya muncul dia nanti. Ini nggak usah ini di save aja ya. Ini saya simpan di SS kuliah ya. Desktop, Homsu. Nyimpan filenya harus rapi supaya nggak bingung teman-teman. Saya simpan di sini aja ganjil. Ini kelas 1A pagi PGSD. Ini latihan manual dan Mendeley. Oke. Ini saya close dulu ini. Ini saya close, saya simpan juga di sini juga. Perpustakaan. Oke, saya close dulu ini Microsoft Word-nya, saya close dulu Mendeley-nya. Oke, Microsoft Outlook juga harus saya close katanya. Jadi ini ini bukan, ini hanya web email. Oke, ini saya akan close juga dulu sebentar. Ini nggak usah di save. Ini adalah absent. Oh, ini terkait dengan apa ya teman-teman? Bagaimana kamu nanti bisa mendapatkan nilai A, B, C dalam mata kuliah saya ini? Mohon diperhatikan dikit mumpung lagi nampil. Jadi teman-teman, di dalam perkuliahan kita ini ada namanya nilai kehadiran, ya. Kalau kamu hadir terus, maka nilai kamu akan naik. Di sini juga nanti ada sikap, ada namanya nilai sikap. Ini nilai sikap. Inilah sikap-sikap yang akan kita nilai. Yang pertama disiplin, penampilan. Makanya itu kenapa saya suruh pakai kamu pakai baju kemeja ya. Kesantunan, kemampuan kerjasama, komunikasi, komitmen, teladan, semangat, empati, tanggung jawab. Ya. Nanti itu akan kita masukkan nilainya kemari dari skala 1 sampai 5. Nanti ada juga nanti UTS, nilainya akan kita masukkan. Kemudian ada juga nanti nilai UAS. Kemudian nanti ada tugas terstruktur. Tugas terstruktur ini adalah tugas dalam bentuk kelompok biasanya. Ya, tugas mandiri itu ini namanya mandiri, berarti pekerjaan yang saya berikan secara mandiri kepada kalian untuk dilaporkan. Ini namanya berkelompok, misalnya presentasi dan sebagainya. Ini mandiri berarti buat makalah sendiri gitu ya, individu ya. Nanti nilainya akan muncul. Nah, setelah ini semua dikerjakan diisi oleh dosen, kita masuk ke tab sebelahnya. Nanti akan langsung muncul di sini otomatis nilai apa yang muncul nilai kalian. Ini A minus, A. Ya, di sini ada keterangan. Jadi teman-teman ini keterangannya. Nilai A itu 85 sampai 100.
Kalau kamu dapat nilai ini, maka kamu nilai A. Nilai A minus itu 80 sampai 84,9. Nilai B plus 75 sampai 79. Nilai B 70 sampai 74,99. B minus C plus. Inilah nilai-nilainya. Ini adalah nilai untuk mata kuliah. Kemarin saya bawa mata kuliah statistik di PGSD kelas 4 apa ini di semester ke-6. Ya, ini saya tutup dulu kembali. Nah, coba bagaimana nanti Pak cara menggunakan Mendeley? Anggap nih Mendeley-nya sudah terpasang teman-teman. Ya, anggap Mendeley-nya sudah terpasang. Nanti dia akan muncul biasanya di desktop kita biasanya. Oh, di desktop saya sudah saya hapus. Atau di sini di start. Kamu cari nanti dia di program. Kamu cari dia nanti di sini Mendeley. Kalau kamu mirip dengan punya saya ini nanti akan seperti ini kurang lebih. Nanti cari dia di mana Mendeley sebentar. Save tadi ya. Atau kalau nggak muncul boleh cari langsung di sini Mendeley. Boleh. Oh ini dia. Boleh cari di sini ada pencariannya Mendeley ya. Nanti kamu langsung bisa open saja langsung ya. Oke, nah sebentar, ini open file location ya. Open file location ada di sini dia rupanya, namanya Mendeley desktop. Nah ini dia, saya sudah buat shortcutnya ini. Saya tinggal klik 2 kali, nanti akan muncul seperti ini. Coba teman-teman perhatikan. Sebentar lagi proses ya, memang program ini agak sedikit berat, jadi kamu harus bisa download. Oke, sepertinya sudah ini. Oke, apakah terlihat teman-teman? Sudah terlihat jendela Mendeley desktopnya? Terlihat, Pak. Sudah terlihat. Sudah, Pak. Oke. Nah, di sini ada beberapa tempat teman-teman, ada namanya file, ada namanya edit, view, tools, help. Ya. Ada view, tools, help. Nah, teman-teman, saya sarankan kepada teman-teman untuk mengkoneksikannya dengan Microsoft Word. Kalau cara mengkoneksikannya nanti teman-teman buka Microsoft Word. Buka blank dokumen. Terus nanti di sini akan muncul teman-teman kalimat reference. Ini references ini. Nah, di sini nanti teman-teman akan muncul nanti apakah mau memasang atau mengkoneksikan dengan Mendeley katanya. Ini punya saya sudah saya koneksikan. Ya, nanti kita bisa diskusi di grup kalau ada kendala teman-teman ya. Nah, dari sinilah nanti kita akan otomatis menggunakannya. Jadi kita nggak perlu lagi capek-capek mencari di Google Scholar. Ya, siapa namanya ini? Kita hanya mencari file-filenya aja. Oke. Saya akan praktekkan ya cara menggunakannya. Nanti kalau misalnya di tempat teman-teman berbeda nanti silakan difoto di mana Pak muncul untuk mengkoneksikannya. Kalau teman-teman sudah connect dengan Mendeley, nanti di sini akan muncul seperti ini. Ini adalah salah satu contoh yang sudah muncul. Yang sudah connect ke Microsoft Word-nya. Akan muncul tulisan uninstall. Tapi kalau kamu belum connect, kamu nanti akan muncul di sini kata tulisan install. Maka teman-teman nanti minta tolong kalau sudah siap Mendeley langsung buka tools, klik di sininya, install Microsoft Word plugin. Nanti akan muncul di sini kata install. Kamu install dulu, nanti kamu akan diarahkan ke sini nanti. Kamu ikuti nanti proses-proses berikutnya. Silakan nanti berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, siapa aja yang sudah berhasil. Yang berhasil itu saya anggap itu sudah keren dan berhasil pada mata kuliah saya untuk pertemuan 1 dan 2. Ya. Jadi ini jangan disepelekan, ini diindahkan, diingat dengan baik. Karena ini sifatnya penting. Nah, kalau sudah koneksi, maka akan muncul nanti seperti ini teman-teman. Coba dilihat ini, di reference. Akan muncul nanti insert citation, ada nanti di sini open Mendeley. Ini untuk membuka Mendeley kita yang ini. Akan muncul nanti insert bibliografi. Inilah cara membuat daftar pustaka paling cepat. Tinggal kamu klik aja sekali ini, semua yang kamu kutip akan muncul. Nggak perlu kamu capek-capek lagi membuatnya. Oke, kita praktek ya teman-teman. Gimana cara makainya?
anggap kamu sudah berada sampai ini. Saya ulangi catatan, setelah buka Mendeley, ini jangan kamu anggap nanti ini berisi teman-teman ya. Ini punya saya ini karena saya sudah menggunakan ini dari beberapa tahun ini. Jadi ada muncul di sini PDF-nya ya. Nanti teman-teman langkah pertama nanti kita harus cari dulu dokumennya. Oke. Sekarang misalnya kita mau bikin makalah apa dulu. Ya, tetap teman-teman kita harus menggunakan Google Scholar. Tapi kita nggak lagi menggunakan kutip-kutip nanti. Kita hanya mencari apanya saja makalahnya. Misalnya kita mau cari apa? Tugas komputer misalnya. Komputer. Atau misalnya gini. Pengertian atau gini, sejarah. Sejarah komputer. Dan perkembangannya. Ini misalnya. Klik sekali. Nah, teman-teman tugasnya mendownload aja dulu. Carilah dulu 10-20 PDF. Misalnya ini yang pertama, cari download. Open ya, open. Nanti otomatis dia biasanya akan ke download. Nah, kalau teman-teman mengaktifkannya biasanya akan langsung ke download ini. Download. Satu ya. Ini lagi nih. Ini biasanya kalau ada di sebelah kanannya kayak gininya, ini biasanya bisa di-download ini. Ini kayaknya skripsi nih nampaknya nih. Karena di sini ada kata-kata e-print. E-print uny.ac.id. E-print itu biasa skripsi. Boleh teman-teman lewati, tapi nggak apa-apa juga. Kalaupun jurnal boleh juga. Coba kita tes dulu buka ya apa ini isinya. Oh ya kan skripsi kan, jurnal skripsi ini ada judulnya di sini. Jurnal skripsi Agustina. Kalian pun nanti kalau mau tamat, kalian juga harus bikin skripsi dan bikin jurnal. Cara membuat jurnal harus pakai Mendeley. Jadi kalau udah tahu dari sekarang semester 1, semester 2 nanti udah semakin terbiasa, sampai ke semester akhir insya Allah udah ahli. Kayaknya lagi loading lambat ya. Sedikit susah. Oke, kita buka yang lain deh. Misalnya ini, Internet of Things. Carilah yang ada di sininya di sebelah kanannya teman-teman ya. Jangan cari yang kosong di sininya. Itu biasanya agak susah download. Ah, ini udah bisa nih yang tadi, jurnal skripsi tadi. Nah, ini misalnya. Coba kita buka apa isinya. Inilah isi tadi jurnal skripsi tadi. Berarti skripsi mereka itu dibikin jadi jurnal. Ya, teman-teman. Skripsi tadi diringkas, inilah deskripsi dia. Di sini kan ada nih hasil analisis. Inilah yang menunjukkan ini skripsi. Kan? Nah, skripsinya ini diringkasnya menjadi jurnal. Ini namanya jurnal. Ada bab satunya, bab 2 dan seterusnya. Oke. Oke teman-teman, saya lanjut. Kita akan coba memasukkan yang dua tulisan tadi ya. Misalnya dari tulisan yang pertama tadi yang ini teman-teman ya. Yang saya download yang pertama tadi itu ini. Yang ini, Ipan Sudirman, RS Wahono. Yang pertama tadi yang saya download ini dia. Ini dia tulisannya. Ipan Sudirman, RS Wahono ya. Ini dia dokumennya. Nah, misalnya kita nanti mau mengambil apa dari sini. Misalnya kita mau mengambil ini, kata-kata ini, atau misalnya kita mau ngambil satu baris saja gitu. Kita nggak boleh licik teman-teman ya. Setiap kata-kata yang kita ambil dari internet orang, dari punya orang, kita harus cantumkan namanya siapa. Itu nanti kamu dibilang plagiat. Ya, itulah tujuan dari saya mengajarkan ini kepada kalian. Oke. Misalnya sekarang saya mau mengetik nih teman-teman ya. Judulnya adalah Sejarah Komputer dan Perkembangannya. Anggaplah ini judulnya dulu. Misalnya ini nomor 1 saya kasih gini. Oke, nomor 1 kan. Oke, kita sudah mulai masuk dengan kata-katanya. Misalnya kita udah mulai cerita. Komputer memiliki sejarah dan perkembangannya. Misalnya gini kan. Titik. Nah, kita mau memasukkan pendapat dari orang lain. Kita ambil punya kita tadi. Dari mana mau kita mulai? Oke, boleh dari sini misalnya. Oke, boleh kamu ceritakan gini. Karena kamu di sini membacanya komputer generasi pertama, boleh kamu ceritakan dulu. Dimulai dari generasi pertama, kedua, dan seterusnya. Misalnya. Nah, baru kamu mulai masuk. Pada komputer generasi pertama,
komputer generasi pertama, apa yang terjadi di komputer generasi pertama? Apa yang kamu dapatkan informasi dari sini misalnya? Apa yang ingin kamu sampaikan? Oke, langsung aja kamu ambil ini kata-kata ini misalnya. Ini. Atau ini aja langsung. Setiap komputer memiliki program kode biner. Sampai sini. Satu kalimat. Ini kamu blok. Cara ngebloknya teman-teman, munculkan dulu tanda huruf I seperti ini sekarang. Jangan seperti ini. Jangan kursor. Huruf I, klik kiri, tarik ke kanan, tarik ke bawah, geser dia sampai sini. Nah, ini copy. Ini klik kanan, copy. Copy, ambil bawa ke tempatmu. Itu kalau pakai cara manual tadi kan? Yang tadi manual kan? Itu repot nggak teman-teman? Repot kan? Nah, Pak. nah dan kita juga repot juga untuk untuk memasukkan namanya siapa. Terkadang kita mau salah gitu namanya. Tetap itu kita copy. Itu tetap kita copy. Tetapi pada komputer generasi pertama, misalnya gini kan, setiap komputer memiliki program kode biner yang berbeda-beda. Kita nggak perlu lagi capek membuat seperti tadi buka kurung siapa namanya. Kita langsung ketik ini, insert citation. Astagfirullahaladzim, lupa saya. Sebelumnya jangan lupa masukkan dulu ke apa? Masukkan dulu dia ke ini. Lupa bapak kan? Inilah gara-gara mau cepat-cepat nengok waktu udah mau habis. Mohon maaf. Pertama lupa tadi bapak menjelaskan. Masukkan dulu dia ke file. Nah, ini lupa saya, mohon maaf. Masukkan dulu dia ke tempat Mendeley-nya supaya bisa dibaca otomatis nanti. Oke. Jadi teman-teman, saya ulangi langkahnya. Ini dihapus dulu, di-delete dulu ya kata-kata tadi, di-delete dulu nih. Oke. Masukkan dulu tulisan tadi kemari. Gimana cara memasukkannya? Klik file, klik di sini add file. Add file. Terus udah mau habis. Kita harus sedikit percepat. Cari di mana tadi dokumen kamu itu. Saya simpan di sini. Yang saya download tadi ada di sini. Ini dia. Sejarah komputer. Ini tadi pertama, satu lagi jurnal skripsi Agustina. Kita misalkan 2 aja dulu teman-teman ya. Ini kita klik dua-duanya. Cara mengklik dua-duanya teman-teman, tekan CTRL. Kalau kamu misalnya mau memilih 5 langsung sekaligus, tekan CTRL di laptop, di keyboard. Habis itu arahkan kursornya. Mau milih apa aja bisa. Tekan tahan. Apa aja yang mau kamu pilih boleh. Kalau misalnya ini nggak jadi, tekan lagi balik, ulang. Ingat ya, harus ditekan CTRL, baru diarahkan kursornya di klik kiri. Misalnya kita mau menggunakan 2 aja ini. 2 ini. Oke, kita klik open. Langsung. Open. Nah, ini akan langsung membaca dia teman-teman. Nah, ini dia. Dia langsung otomatis membaca. Lihat ini. Ini tadi punya si Wulandari ini. Kalau muncul nanti kata-kata begini, langsung aja merge dokumen. Gak apa-apa. Sorry. Mana tadi dia? Close saja. Oke, ini dia. Udah muncul di sini teman-teman. Inilah yang tadi pertama, yang si Wulandari tadi, yang jurnal skripsi, langsung otomatis Mendeley membaca. Judulnya apa? Dari mana jurnalnya? Kalau misalnya kamu lihat di sini ada kesalahan, kamu boleh perbaiki. Misalnya ini kan universitas, ganti universitas. Perbaiki aja langsung, nggak apa-apa. Nanti otomatis langsung kesimpan itu. Tahun berapa dia? 2015. Ada nggak volumenya? Coba buka foldernya tadi. Gimana tadi jurnal tadi? Mana tadi dia jurnal? Oh, ini dia jurnalnya. Di sini ada volume nggak? Oh, nggak ada ditulis volumenya di sini kan? Biasanya di atas ada ditulis volume. Karena nggak ada, maka nggak apa-apa. Boleh langsung. Nih, ini boleh dikosongkan, kosong. Halaman berapa dia? Boleh cek halamannya. Halaman 1 sampai 10 ya. Sampai berapa halaman ini? Sampai 18. Oke, ini ada 18 halaman kan? Boleh kamu ganti di sini nanti perbaiki. Pokoknya boleh juga, harus kita perbaiki lah dikit. Ini penting karena nanti akan ini membaca 1 sampai 18. Ini nggak usah kamu ganggu-ganggu lah abstraknya walaupun nggak sesuai. Yang perlu itu adalah ini URL-nya dari mana. Udah, ini udah oke nih. Yang kedua tadi adalah ada siapa tadi yang satu lagi? Ini sebentar. Ingat ya namanya tadi Wulandari ya. Ingat namanya Wulandari. Yang satu lagi yang
satu lagi tadi adalah si Sudirman Ipan ini. Ini buka juga. Udah benar ya ini namanya. Ipan Sudirman Ipan Wahono Romi Satria. Udah benar. Apakah dia jurnal? Iya, jurnalnya ada di sini. 2003 halaman 1 sampai 9. Ini dia tadi. Yang ini, halaman 1 sampai 9 ya. Ini dia. Jurnalnya di sini, kata pengantar ilmu komputer. Udah. Saya mau mencontohkan dulu satu jurnal yang bagus ya. Jurnal komputer ya, jurnal atau saya ketik di sini. Jurnal tentang sejarah. Biar langsung rapi dia ya. Oke, ini nih hasil belajar siswa pada materi sejarah komputer. Ini download langsung. Klik kanan, download. Udah di-download. Open. Nah, inilah yang disebut dengan jurnal, teman-teman. Oh, ini abstrak juga. Wah, makanya kita harus buka dulu. Ini nggak jadi, teman-teman ya. Ternyata hanya satu aja filenya, nggak jadi nih. Gagal. Harus ada isinya. Itu namanya membodohi seperti itu ya. Nanti ada orang-orang yang mengupload dia nggak dibikinnya apa tulisannya. Oke, misalnya ini evolusi komputer, kinerja komputer. Dibuka. Nih. Ada nggak isinya? Oh iya, ini ada nih. Ada tulisannya jurnal. Berarti ini jurnal ini. Insya Allah ini bisa nih kayaknya. Nah, cara mendownloadnya dari sini teman-teman. Di sini nanti ada tulisan PDF. Download PDF-nya. Nanti otomatis nanti akan mendownload, dia meminta download seperti ini. Kalau di tempat teman-teman nanti mungkin beda tampilannya. Start download. Open filenya. Ini dia ciri-cirinya. Ini dia udah jurnal, benar. Ini jurnal yang bagus ini. Nah, ini kita upload lagi ke Mendeley. Kita tambahkan lagi dia, file. Setiap yang kamu download, kamu masukkan ke Mendeley. Masukkan dia kemari. Mana tadi yang barusan kita download? Ini dia kan, paling atas ini kan? Namanya nggak ada. Open. Jangan lupa diklik sekali open. Nanti Mendeley-nya akan langsung membaca. Nah, Pak Supriyadi, ini ada namanya. Lihat ini. Ya, di sini juga kita bisa membukanya langsung teman-teman ya di Mendeley-nya. Ini kamu klik 2 kali ya, klik kiri 2 kali. Langsung muncul di sini dia sebelahnya. Yang tadi juga bisa kita buka yang sejarah komputer di sini. Dia juga bisa membaca di sini langsung ya. Seperti ini untuk ngecek benar nggak ini ada isinya gitu. Ini kayak gini ada isinya kan. Nah, ini kayak gini. Namanya Dimpo Sinaga. Benar nggak tadi? Benar, Dimpo Sinaga. Ingat ya teman-teman, membuat daftar nama itu Sinaga dulu baru Dimponya ya. Ini penting. Mungkin ini nanti masuk dalam pelajaran UTS kita nanti ini mata kuliah Mendeley ini saya buat. Judulnya apa? Judulnya udah benar, tahunnya, publish di mana, oke? Dicek di sini teman-teman. Volume berapa ya? Kalau kira-kira sudah oke langsung aja. Mari kita mulai karena waktu kita udah mau habis. Langsung kita buka di sini. Tadi kita ada mengambil kata-kata dari sejarah komputer tadi ya. Sejarah komputer. Yang kalimat bawahnya ini tadi. Copy nih. Copy. Ingat ya, ini saya ambil dari tulisannya Ipan Sudirman. Lihat nanti otomatis teman-teman. Ini saya bikin koma, saya paste. Nanti saya mau bikin langsung dia muncul Ipan Sudirman. Ini dia, perhatikan. Klik insert citation, ini bagian paling pentingnya. Insert citation, cari namanya Sudirman tadi, ketik langsung. Jadi kan, insert citation, nanti otomatis kalau kamu sudah connect langsung muncul ini, kayak gini. Kamu ketik di sini namanya siapa? Sudirman. Nah, ini udah muncul. Langsung kamu klik sekali di sini. Kamu oke-kan. Langsung akan muncul. Seperti ini otomatis. Langsung muncul Sudirman. Nah, Pak Supriyadi, kayak mana kita bisa memunculkan daftar pustakanya tanpa capek seperti yang Bapak bilang tadi? Kita nggak perlu lagi copy-copy. Tapi langsung saja kamu klik ini teman-teman. Teman-teman perhatikan saya. Klik ini. Insert bibliografi. Otomatis akan muncul langsung di situ daftar pustaka. Satu kali klik langsung muncul. Perhatikan teman-teman. Nah. Jadi nggak perlu capek-capek lagi seperti tadi. Langsung muncul. Misalnya kita mau bikin kalimat lagi yang lain dari jurnal yang kedua. Dari sini. Apa yang mau kamu ambil dari sini misalnya? Misalnya kamu mau ngambil ini, kata-kata ini misalnya. Teknik pengumpulan, ini misalnya pakai angket. Ini kamu copy ya. Ada terkadang tulisan yang nggak bisa di copy, maka kamu harus mengetik ulang. Ini nggak bisa, coba kita ganti dengan ini. Ini, misalnya ini sampai sini kita ambil.
Ini kita copy ya, copy. Nah, ini jangan lupa ini tulisan siapa? Dimpo Sinaga. Ingat ya, hafal. Nah, kamu pastekan dulu, paste. Ya, cara mempaste itu gampang ya, bisa CTRL dengan V ya. Ini ya cara paste ya, supaya cepat. Nah, jadi ini tulisan siapa ini? Ini tulisan dari, klik lagi insert citation, cari yang tadi, Sinaga. Nah, muncul. Muncul ini langsung oke juga boleh. Oke. Nah, teman-teman, yang tadi itu langsung muncul loh. Nggak perlu lagi kamu klik-klik, udah langsung tersusun rapi dia. Mengambil di paling depan atau di bawah. Ini kan SI Sinaga. SI, ini SU Sudirman. Nah, SI itu kan duluan kan? Nah, ini nanti teman-teman bisa atur, geser ke dalam. Seperti ini geser lagi ke dalam ini. Ini digeser. Ini kemari geser lagi nih. Oke, biasanya kan agak menjorok keluar sedikit kan? Nah, ini gini. Nah, gini biasa daftar pustaka itu seperti ini. Udah. Pak, ini kayak mana nih Pak merapikan yang ini Pak, Sudirman ini? Nanti kamu ginikan aja, udah otomatis. Pak, ini kok warnanya abu-abu Pak? Kalau kamu lepas itu akan warna. Kayak mana Pak cara merapikan ini supaya rata kiri rata kanan? Kamu pilih. Ini udah rata dia. Udah rapi kan? Ciri-ciri udah pakai mendelay. Dia menggunakan apa namanya nih? Kalau diklik dia teman-teman gini, dia warnanya warna seperti ini, warna-warna kayak hitam-hitam. Tapi kalau dia nggak pakai mendelay, nanti dia akan langsung muncul berbeda. Ini kalau gini, oh ini mendelay. Digini kan, oh ini mendelay. Ada warna gini. Tapi kalau kamu seperti yang tadi pertama itu bukan mendelay. Mana tadi yang UMSU tadi, SS kuliah mana tadi yang pertama tadi yang saya tunjukkan yang pertama tadi.